DKI Jakarta. Bapak Ibu, ini adalah ruangan Balkoters yang biasanya kami memang meracik membuat berita-berita dari Balai Kota dan juga DPRD DKI Jakarta. Siang hari ini, sesuai dengan apa yang sudah kita bagikan informasinya, Balkoters Talk akan membahas tentang transformasi hunian vertikal di tengah tantangan global. Seperti kita tahu bahwa Pemprov Jakarta, DKI Jakarta sudah menyatakan diri bahwa saat ini bergerak menuju kota global. Tentu saja itu dalam transformasinya juga harus diikuti dari berbagai bidang. Nah, termasuk salah satunya adalah hunian. Jakarta sudah semakin padat, lahannya juga menyempit, padat ya Bapak Ibu. Tentu banyak tantangan yang dilalui, yang dirasakan untuk menghadirkan hunian vertikal, hunian yang layak dan juga ramah lingkungan bagi masyarakat di Jakarta. Nah, berkaitan dengan diskusi kita hari ini, teman-teman semua sudah hadir bersama kita, para narasumber. Ada Dirut Saranajaya, Andira Reo Putro. Selamat siang Pak Andira, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Kabid Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, DPRKP Jakarta, Retno Sulistianingrum. Selamat siang Bu Retno, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada anggota DPRD DKI Jakarta, Gozi Zulazmi. Terima kasih Pak Gozi, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu, saya Leo Muspiroh yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum memulai diskusinya, minta tolong cakepnya ya teman-teman. Meskipun sebelum pantun saya sudah cakep, ya kan Kak Dita? Iya. Oke, terima kasih. Sebentar, sepertinya tadi ada titipan pantun ya, kita lihat dulu. Beli besi bareng bambu reng, ditemani Haikal dan Pok Juju. Mari kita diskusi bareng tentang hunian vertikal yang makin maju. Baiklah, untuk mengawali diskusi kita, yang pertama langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari Dirut Saranajaya. Pak Andira, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dan apresiasi tertinggi untuk teman-teman Balkoters yang sudah berkesempatan menyiapkan acara ini untuk sharing dengan para pemangku kepentingan. Yang kami hormati, di samping diri saya ada Pak Gozali dari DPR, Pak Gozi dari DPRD Komisi D, dan Ibu Kabid dari DPRKP ya, Bu Retno. Dan alhamdulillah hari ini juga di hadapan teman-teman Balkoters kita menyampaikan atau juga memberikan insight dan berkampanye bagaimana hunian vertikal itu penting ada di Jakarta. Yang pertama bahwa Saranajaya ini adalah perusahaan developer semenjak tahun 1961, 62 itu namanya PT Tanah dan Bangunan. Kemudian berubah menjadi Saranajaya atau Perumda Saranajaya itu pada tahun 1982, di mana tugas kami itu adalah bisnis land bank atau pertanahan. Kemudian yang kedua adalah properti. Ketiga adalah housing atau permukiman atau kawasan. Dan setelah itu infrastruktur. Di sini ada beberapa paparan kami yang sudah kami siapkan. Kita hari ini teman-teman Balkos dan Pak Dewan serta Ibu Kabid bahwa kita fokus pada housing untuk masyarakat baik seluruh kelas yang ada di Jakarta. Ini menjadikan kita lebih menjadi pemain properti yang ada di Jakarta. Next.
Sanajaya sudah 43 tahun. Ya, di sini ada aset kami, ada hunian terjangkau, ada apartemen, baik komersil, juga ada di Jalan Panjang namanya Wang Residence bangunannya. Kemudian Pondok Kelapa juga di situ ada komersil, dan gedung perkantoran ada di Cikini, ada di kantor headquarter kita. Kemudian perhotelan ada Novotel Cikini, Venture Cikini, Veranda Kebayoran Baru. Perbelanjaan ada Atrium Senen, Cibubur Junction, Pondok Kelapa Square, kemudian Tanah Abang, JMP, terus pengembangan kawasan atau TOD itu di kita juga. Ya, next. Ini bisnis tadi yang saya sebutkan bahwa Sanajaya berfokus dalam 4 lini bisnis, ada land bank, kemudian housing. Housing ini kita fokus pada hunian, baik komersil maupun MBL. Dan ketiga ada properti sewa, itu ada perkantoran, kemudian ada pusat perbelanjaan dan kerjasama hotel juga, serta infrastruktur. Infrastruktur kita diamanahi penugasan untuk ducting dan persampahan. Next aja. Ini housing. Karena kita fokus pada housing, itu kita masih ready di stok di komersil di Pondok Kelapa kurang lebih 740 unit dengan harga 500 sampai 600-an di Pondok Kelapa, 2 bedroom. Ya, dengan luasan nanti saya jelaskan. Kemudian kita juga full di Pondok Kelapa untuk program dulu namanya DP 0, sekarang hunian terjangkau milik, ya, atau HTM. Itu sudah sampai 98% di Pondok Kelapa. Kemudian ada lokasi lagi di Cilangkap. Di Cilangkap itu satu tower ready stock kurang lebih sekitar 700-an juga, dan kita lagi ongoing bangun sekitar 480 unit ongoing bangun. Artinya kita tersisa untuk ready stock saja untuk MBR atau hunian terjangkau milik itu sekitar 1.100-an unit. Kalau Pak Gubernur kemarin di acara Pak Ara Menteri itu menjelaskan bahwa DKI menyiapkan 19.800 sekian unit. Itu salah satunya juga datanya dari kami mensupport 1.100-an unit. Next. Ya, next. Terus Pak. Ya, Jakarta hari ini dari kemarin dan future-nya itu akan menjadi kota global. Sebelumnya kan metropolitan dan hari ini kota global. Nah, globalisasi yang harus ditancapkan menjadi kota yang punya persaingan dalam bidang dan jasa, maka perlunya kita melihat bahwa ekonomi itu terpusat pada Jakarta hari ini, bahwa jasa itu terpusat pada kota Jakarta. Nah, ketika menjadi kota global, maka infrastruktur harus sudah siap. Semuanya hari ini kami menyatakan bahwa Jakarta infrastrukturnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Bahkan Jakarta adalah kota di bidang pariwisata yang terlengkap. Bukan Bali, bukan Yogyakarta, atau lain-lain. Karena salah satu syarat kota pariwisata adalah infrastrukturnya lengkap. Ya, kita mendengar hari ini bahwa Bali sudah ada bencana banjir. Ya. Kemacetan juga ada. Masalah sampah juga lebih tinggi. Kemacetan di Jakarta sudah berkurang beberapa bulan terakhir ini dengan kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Pram, dan Pak Wakil Gubernur Pak Rano. Kenapa? Karena kita punya instrumen moda transportasi, public transportasi. Ada di sini Transjakarta, ada juga
MRT, ada juga LRT. Ini penunjang kota global atau kota Jakarta dan menjadi bidang pariwisata atau bidang jasa yang ada di Jakarta. Kemudian kita punya tol dalam kota sama tol luar kota atau lingkar. Ya, ini menjadi prospektus kota global ke depan. Saya mau tanya, ada nggak di negara Singapura, Malaysia, Bangkok, kota-kota besar, atau Manila, Filipina, yang punya instrumen ini, moda transportasi maupun publik transportasi yang lengkap, gitu? Ya. Singapura ada nggak tol dalam kota? Ada nggak? Dia lingkar kota semua dari bandara ke masuk kota. Di kotanya ada tol nggak? Nggak ada. Gitu. Tapi Jakarta satu-satunya di Asia yang punya tol dalam kota. Bisa dicek. Ya. China di mana? Shanghai ya. Tol dalam kotanya ada nggak? Mungkin ada, tapi tidak terlalu besar kayak kita. Ada Pak. Hah? Ada. Ada ya? Saya sudah di sana. Shanghai ada, tapi tidak terlalu besar kayak kita. Kita dalam kotanya tembus dari Sudirman, dari mana? Cawang ya? Cawang ya. Nah ini di Shanghai itu siapa? Pak Ciko monggo. Siap. Selamat datang kepada stafsus gubernur Pak Ciko Hakim. Saya cuma sebentar soalnya. Lama dong Pak. Siap Pak. Ini kita langsung reaksional ngomong Pak ya, diskusi aja ya. Ya. Nah sehingga persyaratan persyaratan kota global ini sudah memenuhi Jakarta. Tinggal bagaimana kita bisa membangun pengembangan optimasi ke depan. Kemudian dari segi properti tadi, next dampaknya, jadi gini, bisnis properti itu berdampak pada turunan bisnis yang ada di properti. Ada sekitar 180 sekian bisnis yang ada di properti. Salah satunya pasir, semen, besi, semua itu padat karya. Gitu. Bahkan sendok, garpu, meja, interior, kursi, piring, dan lain-lain. Ketika ada rumah baru, satu unit pasti butuh kulkas, sofa, dan lain-lain. Nah, ini penunjang kepada padat karya. Ya, kita memberikan efek dominan besar ekonomi properti yang ada. Ya, bahkan kalau kita lagi bangun proyek Pak di Cilangkap, itu sudah ada warung di depan untuk tukangnya. Ya, warung masyarakat yang muncul hari ini. Nah, kemudian di dalam bisnis ini masih berpeluang besar properti yang ada di Jakarta. Aset DKI Jakarta itu lebih besar daripada developer yang ada di nasional, kayak contoh yang swasta, Ciputra, Agung Podomoro, dan lain-lain. Karena aset kita secara revaluasi hari pasar atau nilai pasar itu pasti besar. Kita punya di seluruh sudut kota, Kuningan, Sudirman, dan lain-lain. Bahkan aset kami di Sarajaya hampir 7 triliun. Karena ada aset di tengah maupun yang ada di pinggir-pinggir. Gitu. Ini menjadikan kita percaya diri untuk mengembangkan properti nomik yang ada di Jakarta sebagai pemain besar yang tentunya tanpa dukungan juga pemegang saham atau Pak Gubernur, kita juga nggak bisa apa-apa. Dengan kebijakan-kebijakan, maka adalah lahirnya sebuah pergub mengenai hunian terjangkau di tahun 2019.
Pergub 51 tahun 2019 yang dinamakan hari ini hunian terjangkau giling. Dimana kalau kita lihat dari backlog kepemilikan rumah, itu datanya kita itu bahwa 258 sekian keluarga belum punya hunian vertikal atau rumah layak huni. Kemudian dihitung dari persentase estimasi backlog total 1,86 juta se-Indonesia. Kalau di rata-rata total keluarga di Jakarta kok 3,61 juta. Ya, artinya total backlog keluarga yang belum memiliki rumah itu sekitar 2,78 juta rumah tangga. Nah, rumah pertama sering jadi tantangan besar, apalagi bagi kami anak-anak muda. Yang seperti Pak Gubernur katakan di acara kemarin di Pak Menteri Arah bahwa kita yang keluarga kita susah mencari rumah. Bahkan saya mempertanyakan di sini paling rumahnya di Depok, Bogor, ya ada ya di Bogor ada ya. Ada KTP Bogor nggak? Apa Tangerang Selatan? Bekasi. Berarti KTP-nya KTP Jakarta. Nah, karena semua lari pada lahan-lahan yang nilainya rendah daripada di Jakarta. Untuk itu harus diadakan hunian vertikal. Nah, hunian vertikal yang sudah ada di kami itu di Pondok Kelapa sama Cilacap. Itu khususan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, dengan harga 300 sampai 600. Yang komersil tadi 600 sampai 400. 2 bedroom ya. Next. Pak Dirut punten 3 menit lagi ya Pak. Lagi. Next. Ya, terus. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bahwa ada poin-poin untuk bagaimana menunjang aktivitas yang ada di hunian kami, bahwa kami sudah ada legalisasinya, Pak. Bahkan kami seorang BUMD itu harus dipercaya dengan di luar dari developer swasta lainnya. Karena kami BUMD pasti secara legalitas kami harus secure dan proper. Ya. Kemudian akses kami secara jalan cukup baik di Pondok Kelapa sama Cilangkap. Kemudian juga adanya Transjakarta yang mendukung atau mikro TJ itu. Ya. Kemudian juga ada fasilitas kami di komersil ada kolam renang tentunya standar komersil, tapi yang untuk di MBR ada ruang pertemuan warga dan ruang-ruang komersil yang ada di bawahnya atau toko-toko di bawahnya. Kemudian ruang terbuka hijau kami juga sudah cukup, jadi satu wilayah Pak Tamsus, Pak Dewan izin itu total 2, sekian hektar yang baru dibangun sekitar 1, hektar atau 2 towernya. Dan keterpaduan di ekosistem hunian itu juga cukup baik karena kami masih mengelola itu. Next. Nah, ini tower-towernya yang sudah saya jelaskan. Ini untuk komersil Pondok Kelapa masih sisa sekitar 700-an unit. Komersilnya 1000-an unit ya. Sudah terisi ya. Next. Nah, ini Cilangkap. Jadi kita juga yang dibilang bagus daripada sama dengan dusun ya, Ibu ya, sama juga standarnya kita dari memang secara teknis rekomendasi dari Dinas Permukiman. Terus ya mungkin satu tambahan Pak, bahwa pentingnya TOD, Transit Oriented Development. Kami diamanahkan itu di Tanah Abang. Ini kita lagi secara konsep sudah ada, kita lagi mau eksekusi pelan-pelan. Ya, karena Pergub Tanah Abang itu menjadikan kami ingin Tanah Abang itu tumbuh secara ekonomi, baik secara komersil pasarnya maupun juga adanya fasilitas yang ada, baik hunian maupun jasa atau logistik dan lain-lain. Nah, ini kita juga minta dukungan kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur atau pemegang saham agar
Tanah Abang ini menjadi sentral ekonomi kembali, ya, yang hari ini mungkin agak slow down dalam tataran pengisian tanah-tanah di persawahan karena sudah ada online trading, sehingga perlu ada konsepsi bersama untuk membangun pengembangan di Tanah Abang. Aset-aset kami cukup lumayan besar di sana, dan kami bangun food hub yang depan. Untuk di jembatan itu kita hanya jual baju hari ini. Nah, nanti kita ada jual makanan atau F&B atau tempat nongkrong transit bagi para penumpang KRL. Dan selama ini belum ada, masih di bawah-bawah nih tukang makanan ya, UMKM itu. Nah ini kami sih ingin bersama-sama dengan stakeholder yang ada untuk bisa menghidupkan arahan Pak Gubernur masalah transit oriented development ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, bahwa Baltokers ini sudah pernah beraudiensi dengan kami, dan kami juga ingin memberikan Rumah. kerjasama fasilitas ada kok, ada mungkin pernah hadir ya. Silahkan di kelompok berapa, nanti kita bantu akses subsidinya juga ya Bu ya, dengan Bank Jakarta dan Dinas Perumahan. Kita siap membantu teman-teman Balkoters untuk punya aset ya, hunian. Sekarang sewa kos biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lagi kampanye ya. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dino. Pemaparannya berdoa habis ini dapat hunian. Penjelasannya tadi cukup komprehensif ya. Ada 2 untuk MBR dan juga komersial di Pondok Kelapa, dan juga di mana tadi satu lagi? Cilangkap ya Pak. Nah dari Pak Dirut kita akan langsung kepada keynote speaker kita yang sedianya memang Bapak Gubernur yang hadir saat ini. Tengah-tengah kita adalah staf sus Gubernur Bang Ciko Hakim. Terima kasih sudah hadir di press room kita. Tapi sebelum ke Bang Ciko, saya ada request pantun Bang. Sebentar ya. Mohon cakepnya teman-teman. Ke Tanah Abang beli celana bolong. Jatuhnya malah ke jalan sempit. Artinya press room kecil kagak ketolong, wartawan kerja sampai kepit-kepit. Satu lagi. Naik oplet, naik helikopter. Bawa rambutan sama duren. Artinya press room sempit mengaruh culture. Bang Ciko, tolong dibikinin yang luas dan keren. Langsung saja, silakan Bang Ciko Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bung Semi sebagai koordinator Balkoters. Utang dulu Bung Semi, membuat kita semua teman-teman sekalian, tentunya sahabat saya Pak Reo, dan yang saya hormati dan saya sayangi sahabat saya Bang Gozi, yang beberapa kali kita sudah ketemu ya, dan Ibu Retno dari Kabid Pemukiman. Selamat siang semua. Nah, pertama-tama suatu kehormatan tentunya untuk bisa diundang di acara seperti ini, yang sebenarnya bukan saya yang diundang, sebenarnya Pak Gubernur yang diundang, tapi dia mendisposisikan pada saya. Nah, saya mohon maaf, saya terlambat karena memang hari ini ada 3 disposisi dari Pak Gub, jadi untuk menggantikan Pak Gub di 3 acara, dan habis ini saya mohon maaf juga untuk bisa meninggalkan acara lebih awal. Pertama-tama Pak Gub menitipkan salam. Tadi pagi saya bertemu dengan beliau ketika meluncurkan radio teman Jakarta yang nantinya akan menjadi teman bagi para pengguna Transjakarta. Jadi Transjakarta ada radionya, dan radio ini memang dikelola oleh Transjakarta dan teman-teman dari pihak-pihak lain juga. Beliau menyampaikan salam. Tadi juga nggak sempat untuk tadi mau bikin video untuk keynote speech-nya, itu tidak sempat hari ini, jadi saya menyampaikan sedikit sepatah 2 patah kata. Prinsipnya terkait dengan transformasi hunian. Ya.
sekarang kita fokus pada hunian vertikal di Jakarta atau di kota-kota besar, sesuatu yang memang nggak bisa dihindari lagi. Ya, pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan, dan ini given lah, bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi, karena memang artinya hunian itu udah harus vertikal. Karena tadi pertumbuhan penduduk kan kita nggak bisa atur, sebagaimana kita bisa menahan lajunya pertumbuhan penduduk dengan kampanye KB misalnya dan lain-lain, tapi pada tetap akan bertambah terus-menerus. Namanya lahan juga nggak mungkin bertambah. Gitu. Nah, ke depan memang ketersediaan ini harapan kami juga bukan hanya sifatnya hanya komersial belaka, tapi juga lebih juga ke soal pelayanan. Jadi alhamdulillah hadir dari dinas, dari UMD, dari Dewan yang tentunya akan melakukan pengawasan ya Pak Dewan, dan harapan kita juga supaya warga Jakarta memiliki tempat tinggal. Nah, tapi kepemilikan itu kan tidak harus sebenarnya ya, menyewa dengan harga yang terjangkau juga adalah bagian dari punya tempat tinggal. Jadi sebenarnya hidup ini kan pilihan, apakah ingin punya atau ingin sewa, tapi keduanya tetap harus terjangkau, tetap harus bisa dinikmati. Jangan sampai huniannya udah vertikal, harganya tetap sama dengan rumah yang menapak, rumah yang berada di atas tanah. Nah, ini yang ke depan itu harus dipikirkan bersama. Nah, senang sekali acara ini diinisiasi oleh teman-teman Balkoter. Saya rasa ini harus terus sering ada acara-acara ini. Dan tadi kan kalau ada acara seperti ini, Pak Rio tadi udah kayak ini kampanye dia, kampanyenya kayak tadi gitu. Di dapil Bang Gozi kalah Gozi ya kan. Ya dong, saya mau kasih rumah kan gitu tadi ya kan, apa fasilitas dari Bank DKI ya, itu luar biasa. Tapi ini kalau nggak ketemu kan nggak akan tahu hal-hal seperti ini. Yang sebenarnya bukan artinya dia karena ketemu dengan teman-teman Pak Reo ini menyampaikan itu, enggak, memang udah terpikir untuk melakukan itu. Nah, harapannya hubungan baik kita semua, dan saya juga penganut terkait dengan di bidang politik ya, bidang pemerintahan tuh hubungan baik dengan media itu suatu keharusan. Itu bukan suatu yang harus kita hindari. Jangan sekali-sekali, saya punya prinsip nggak pernah mau menghindari wartawan. Teman-teman tahu kalau sebagai narsum saya paling gampang lah ya kan, minimal kalau nggak jawab saya bilang sebentar ya gitu. Walaupun kadang-kadang kalau saya kirim rilis ada yang nggak jawab ya kan, kayak Lydia gitu kan, kirim rilis sudah 3 minggu, anjir anak terima kasih aja kagak. Oke, kenal semua by name ya kan, by address juga. Jadi kadang gue ingetin nih yang kirim rilis gak terima kasih gak apa gitu ya. Tapi artinya gitu, artinya saya cuma mau mengajak kita semua harus punya hubungan baik dengan media. Karena apa? Untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Nah, harapannya Saranajaya salah satunya tentu harus memanfaatkan kedekatan dengan media untuk bisa mensosialisasikan program-program dari Saranajaya yang kepemilikan sahamnya adalah dari Pemprov DKI Jakarta. Tentunya artinya mensosialisasikan program pemerintah juga untuk terkait dengan perhatian pemerintah pada ketersediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Dan alhamdulillah tadi ada Pak Gozi juga di sini yang tentunya akan terus mengawasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Pemprov DKI Jakarta, yang sebenarnya saya senang banget nih hari ini saya mengutip apa kata-kata Pak Gubernur, bahwa hari ini Jakarta itu sudah tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia. Jakarta ini persaingannya udah dengan kota-kota besar lain, dan bukan kota sembarangan, artinya kota global lain di dunia. Kita bicara Paris, kita bicara minimal Singapura, ya kan? Kita bicara New York dan lain-lain. Jadi ke depan salah satunya tentunya ketersediaan hunian yang layak, yang manusiawi, yang betul-betul juga sesuai dengan kemampuan masyarakat itu perlu diadakan. Dan tentunya kehadiran dinas juga akan sangat membantu dengan beberapa program. Saya tahu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan akan ada banyak pembangunan tower ya Bu ya, rusun dan lain-lain. Saya nggak mau berpanjang kalam karena ada kegiatan lain yang juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian juga ada yang disampaikan.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dewan, Pak Gozi, kemudian Pak Direktur, Pak Andira, dan kita teman berkolaborasi ya Pak ya, mewujudkan hunian terjangkau milik. Tadi udah ditawarin ya teman-teman ya, tinggal diakses aja. Ini adalah kesempatan emas, mumpung ada Pak Dir juga. Kemudian semua ya. Baik terkait dengan rusun hunian vertikal, rasa-rasanya kayaknya memang udah siap tinggal di rusun di Jakarta, harus siap juga dengan di rusun. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ciko. Dan kenapa harus rusun? Karena kita sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 km persegi. Untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40%. Jadi kalau bisa dihitung itu sekitar 271 km. Kemudian penduduk Jakarta sekitar 10,6 juta jiwa. Ini kayaknya rasa-rasanya kalau kita bikin rata-rata gitu ya, kepadatannya berapa? Ya sekitar 16.155. Saya nggak ngeliat ininya, nggak taunya belum dibuka ya. Next, nah ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi kebutuhan hunian di DKI Jakarta kurang lebihnya 288.393. Ini sesuai dengan laporan dari kami hitung dari mulai Pokja PKP. Kemudian tadi kenapa harus hunian vertikal? Tadi ini alasannya Bapak Ibu nih. Ketika lahan terbatas, kemudian kebutuhan juga banyak, kemudian akhirnya mengakibatkan harga jual yang semakin meningkat. Tadi yang disampaikan jadi semakin ke pinggir. Nah harapannya kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang di DKI Jakarta. Tadi sudah kita buka melalui hunian terjangkau milik dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti ini, harga tanah dan harga hunian semakin mahal, inilah yang mengakibatkan kawasan kumuh banyak juga gitu ya di DKI Jakarta ya. Sesuai data tahun 2017 ada 445 RW kumuh. Dan saat ini kami Pemprov DKI Jakarta sedang berkolaborasi, sedang bekerja sama dengan teman-teman BPS untuk mengevaluasi RW kumuh tersebut. Benar nggak sih apa yang kita kerjain selama ini bisa berkurang? Benar nggak sih RW kumuhnya mudah-mudahan sih apa yang kita kerjakan juga bisa meningkatkan kualitas hunian. Ini sedang dilakukan evaluasinya, sabar, baru Desember 2025 baru selesai. Mudah-mudahan ini juga kita bisa gunakan sebagai acuan. Lalu kemudian penerjemahan arah kebijakan tadi yang tanahnya semakin susah, kemudian jiwanya semakin banyak, akhirnya kita sesuai dengan RPJMD 2025 sampai 2029 di sana sudah tertuang menyediakan perumahan pabrik yang terjangkau dan mudah diakses di dekat pusat-pusat ekonomi utama dan hub transportasi utama. Jadi kita mulai masuk tadi seperti Pak Direktur yang sampaikan bahwa kita akan masuk ke lokasi-lokasi yang TOD. Kemudian dalam RPJMD tersebut juga tertuang terbangunnya infrastruktur kota layak huni, diterjemahkan dalam resa kami meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu di sana ada kebijakan-kebijakan yang pada intinya kita harus menyiapkan hunian terjangkau yang layak huni, kemudian juga harus terhubung dengan TOD dan yang program Pak Gubernur yang Pak Pram ini adalah mixed use. Inilah yang sekarang kita lagi godok bagaimana caranya menyiapkan hunian mixed use. Lalu dari semua tadi kebijakan tadi kita tuangkan dalam bentuk program. Jadi kasarnya nih Bapak Ibu ya, secara sederhananya pengertiannya sesuai dengan Permen 14 2018 di sana ada diamanatkan secara tipologi kawasan. Ketika kawasan masuk kategori kumuh berat, dari kumuh ringan dulu ya, kumuh ringan sampai sedang, ini kita upayakan programnya dengan pemugaran.
ini yang sering Pak Gozi lakukan koordinasi ya, kebutuhan prasarana-sarana, jalan rusak, tinggal ini kenapa ya, kemudian saluran rusak, inilah yang kita lakukan oleh teman-teman. Pak Kadis kita memberikan tugas teman-teman suku dinas untuk melakukan ini semua. Ini yang kita sebut namanya pemugaran. Pemugaran jadi jalan yang rusak kita perbaiki, bangunan yang rusak kita perbaiki. Kemudian ada lagi lokasi yang kumuh berat. Tetapi kumuh beratnya kalau kita lihat tengok RDTR-nya dia untuk permukiman. Nah, artinya kita bisa lakukan peremajaan. Programnya seperti apa? Contohnya ya kita lihat sudah ada kampung akuarium, kampung kunir, kemudian juga tanah tinggi, kemudian juga palmerah. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi masyarakat yang tinggal di sini tidak membinakan masyarakat. Jadi in situ konsepnya. Kemudian ketika lokasi tersebut kumuh berat, tetapi secara RDTR dia bukan hunian untuk perumahan atau pemukiman, bukan untuk hunian, maka suka tidak suka harus program relokasi. Inilah yang kita teman-teman sudah pasti familiar Rusunawa programnya. Kita juga sudah begitu banyak Rusunawa yang tersebar di 43 lokasi. Ini namanya relokasi. Kemudian next saja terkait dengan sebarannya, next. Nah ini sudah kita saat ini Pak Gozi sudah punya 32.000 unit kurang lebihnya seperti itu. Bayangkan ibu kos mana yang punya seperti ini. Karena itu kalau dikelolanya nggak benar-benar serius, rasa-rasanya juga pasti bisa bahaya Pak. Oleh karena itu kita punya target nih Pak Gozi tahun 2027 mungkin UPRS akan meningkat sedikit jadi BLUD. Harapannya seperti itu ya, kita doakan. Kita targetkan 2027 karena kajiannya tahun 2026 akan kita lakukan. Kemudian next saja, ini lokasi-lokasi yang akan kita bangunkan. Ini juga kolaborasi dengan Pak Gozi. Pak Gozi yang nyiapin uangnya, saya sebagai yang perang di lapangan lah gitu ya. Ini ada rumah susun padat karya kurang lebih 381 unit. Kemudian rusun rorotan 9 ada 484, Marunda 288. Ini terkait dengan Rusunawa. Lalu next, dalam pembangunan ini kita tidak hanya mikirkan fisik saja, tetapi sosial ekonominya juga kita pikirin. Tetapi sesuai Pergub 33 2018 dan sebagainya, bahwa kewenangan sosial ekonomi masih nih Pak Gozi di teman-teman SKP terkait. Makanya terbitlah Pergub berapa ya, saya agak lupa nih, Pergub Induk 131 2016 bahwa semua SKPD harus support terkait dengan kegiatan sosial ekonominya di Rusunawa. Dan harapannya ketika sosial dan ekonomi sudah kita tingkatkan, kita berikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan. Ada pelatihan misalnya merajut, bakso, kuliner dan sebagainya. Bahkan di Snaker pun bisa melakukan pelatihan mengelas dan sebagainya. Ini harapannya dengan tinggal di rumah susun bisa meningkatkan taraf hidupnya. Harapan kami setelah tinggal di rumah susun sekian lama, artinya bolehlah ya, jangan tinggal di rumah susun lama-lama karena masih banyak yang antri ya Pak Gozi ya. Kita alihkan ke dunia terjangkau milik yang kita sudah kerjasama dengan Saranajaya, kemudian juga dengan Perumnas dan sebagainya. Ini harapannya ini pun disupport nih Bapak Ibu semua. Anggarannya disupport dari APBD juga, tetapi melalui Bank DKI. Itulah yang kita sebut dunia terjangkau milik. Pak Direktur, nggak bisa jual seenaknya aja sekian juta. Ini kita ada pergubnya bahwa maksimal 11 juta per meter persegi. Seperti itu ya. Mungkin nanti ditentukan. Lalu supaya dalam hal pengendalian Rusunawa dan kemudian dunia terjangkau milik, kita dikendalikan dengan sistem itu namanya Sirupim. Dalam Sirupim ini sudah kemarin oleh Pak Gubernur juga sudah di rebranding gitu ya, dengan bagaimana caranya supaya lebih, kalau sistem kalau kayaknya bisa di otak-atik itu rasa-rasanya nanti khawatir di lapangan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini sekarang sudah begitu bagusnya Sirupim.
Mudah-mudahan ini juga bisa sebagai alat pengendali sampai 72 juta. Tapi kalau untuk yang hunian terjangkau milik, nol ya, nggak ada DP-nya. Kemudian cicilan termurahnya, kalau yang komersil bisa sampai 2 jutaan, tapi kalau yang hunian terjangkau milik sekitar 1,5 juta. Kemudian suku bunga, kalau yang komersil floating mengikuti BI rate, tapi kalau yang untuk hunian terjangkau milik fix 5% sudah termasuk asuransi, kemudian asuransi itu kredit, asuransi kebakaran, dan asuransi kematian. Lalu juga tenornya bisa pilih Bapak Ibu, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tergantung Bapak Ibu teman-teman semua inginnya seperti apa. Lalu juga uang tadi 5% tadi sudah termasuk provisi dan biaya administrasi. Dan yang paling penting adalah bebas BPHTB. Seperti itu ya. Kemudian target masyarakatnya, kalau komersil mungkin pendapatan 6 juta, tetapi kalau untuk yang kemudian terjangkau milik mulai dari 4,5 juta sampai 14,8 ya Pak Direktur ya. Kemudian program satu lagi permukiman. Tadi permukiman sebenarnya sudah diulas di depan ya, bahwa yang tadi pemugaran, kemudian peremajaan, kira-kira sekarang ini sudah kita benahi. Next saja. Dari 445 RW tersebut ada sekitar kurang lebih 360 RW yang sudah kita benahi. Mudah-mudahan hasil evaluasinya bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi kumuh di DKI Jakarta. Kemudian tadi sebenarnya sudah di depan sudah saya singgung ya. Next saja, penataan ini pemugaran, kalau Bapak Ibu bingung seperti apa, kira-kira seperti gambar yang sebelah kiri. Inilah yang kita sudah perbaiki. Kemudian peremajaan, ini adalah hunian akuarium. Kemudian yang sebelah sana adalah relokasi. Itu banyak seperti yang di Rusunawa. Kemudian peremajaan ini bisa kita lakukan di tanah milik pemerintah. Pasti bedanya nanti sewanya itu sewa jangka panjang 5 tahun bisa dilakukan dengan badan usaha seperti koperasi dan sebagainya. Kemudian sewa bulanan seperti yang kita lakukan yang dikelola oleh UPRS seperti biasa ini. Mungkin nanti dibaca aja ya teman-teman ya, supaya tadi karena waktunya juga sudah mulai ini. Kemudian tanah milik masyarakat, sedikit next saja. Kami punya program baru namanya konsolidasi tanah vertikal. Ini program tidak bisa cepat, harus memang kita butuh waktu. Misalnya Ibu teman-teman bayangkan, ketika ada 6 keluarga atau 6 persil yang ingin berkolaborasi, ingin membangun suatu hunian vertikal seperti ini. Jadi kita bayangkan nantinya setelah ini terbangun, alas haknya yang awalnya nih, ternyata Pak Goji banyak juga rumah-rumah di perkampungan atau RW kumuh. Maaf ya, nggak ada sebutnya RW kumuh ya. Sebenarnya inginnya sih nggak ngomong RW kumuh, tapi nomenklaturnya iya berbeda seperti itu. Jadi ketika masyarakat ini kurang aware terhadap peningkatan kualitas kepemilikannya, misalnya katakan banyak banget masyarakat yang punya tanah sertifikat tanahnya itu hasil dari warisan dari kakek nenek moyangnya atau kakeknya atau cicitnya dan sebagainya, itu hanya semacam satu lembar jual beli yang di bawah tanah. Banyak Pak Oji. Kemudian juga banyak banget tanah-tanah yang masih girik gitu ya. Nah, dengan program KTV ini kami berkolaborasi dengan BPN dan teman-teman CSR untuk mewujudkan hunian layak di kantong-kantong kumuh tersebut. Ini yang tadi saya sebutkan, peremajaan di lokasi Tanah Tinggi dan Palmerah. Alas haknya apa nantinya? Alas haknya alas hak bersama. Nanti di sana misalnya hak milik bersama atas nama peserta program tersebut. Kemudian vertikalnya, huniannya masing-masing SHM Sarusun. Jadi unitnya itu SHM Sarusun. Jadi perbedaannya adalah ini adalah dilakukan di lokasi-lokasi tanah milik masyarakat. Jadi Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan uang, tetapi kita mendapatkan lokasi hunian tersebut layak huni. Itulah yang manfaatnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian konsepnya ini harus dari masyarakat yang mau, karena ini ada sistem nanti hitungan konversi.
Jadi ketika saya punya tanah 5 meter, kemudian Pak Gozi 40 meter, pasti pembagiannya beda dong, kebanyakan Pak Gozi pastinya. Nah, seperti itu. Tapi saya 5 meter persegi, nggak mungkin juga dong dikasih huniannya cuma luasnya 5 meter persegi. Pasti ada pembagian yang ini ya, pasti saya 18 meter persegi dan sebagainya. Ini kurang lebih gambarannya, ini sudah dibangun di tanah tinggi. Next saja. Ini teman-teman kondisi sebelumnya, next. Ini sesuai perencanaan, ini back sebelumnya. Atau next. Ini kurang lebih inilah yang warna biru itu hasil KTP. Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan uang dari tidak dibiayai melalui APBD tetapi CSR. Dalam hal ini CSR-nya kebetulan adalah teman-teman dari Yayasan Bunda Suci. Pemprov DKI Jakarta sudah bekerja sama empat CSR, salah satunya Yayasan Bunda Suci, kemudian Dompet Duafa, lalu Basnas Basis, satu lagi apa Mas? Yang punyanya Republika. Dompet Duafa. Betul Pak Gozi. Nah ini mereka sudah siap untuk membiayai, tetapi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa khawatir mereka nanti jangan-jangan uang rumahnya diambil, enggak sama sekali ya, kembali ke mereka gitu ya. Sekarang Tanah Tinggi dan Palmerah sertifikatnya juga sudah jadi Pak, masing-masing warga pegang sertifikat hunian terjangkau milik. Hunian terjangkau milik, sertifikat konsolidasi tanah vertikal. Naik saja. Ini sih sebetulnya yang sudah pernah kita lakukan bersama ini hasil-hasil pembangunan kita, dan dalam rangka kayaknya teman-teman kan menanyakan ya di dalam proposalnya itu bahwa gimana sih caranya untuk menyadarkan masyarakat tinggal di vertikal. Kita harus sabar teman-teman semua. Kita lakukan sosialisasi bahkan rembuk warga, menjelaskan bagaimana tinggal di rumah susun itu keuntungan dan kerugiannya gitu ya, sehingga mereka baru setelah ini pengalaman Pak Gozi 6 bulan sampai 8 bulan baru yes saya siap melakukan KTP. Jadi ini adalah prestasi pertama kali buat kita semua Tanah Tinggi dan Palmerah. Mungkin itu dari teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Retno. Nanti kalau ada yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya cintai, teman-teman Balkoters yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Balkoters semuanya. Ini saya pertama kali masuk ke ruangan ini, jujur saja, dan merasa senang sekali bisa bersilaturahmi bersama dalam diskusi yang ternyata rutin ya. Diskusi seperti ini menjadi hal yang baik buat kita semuanya, mempertajam satu hal, isu permasalahan, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan satu solusi buat masyarakat kita semua. Dan juga terutama Bang Semi, Bang Peris ya, yang alhamdulillah sudah mengundang kami di sini, mudah-mudahan bisa sharing-sharing sedikit. Kalau sama Bu Retno nih biasanya kayak jadi rapat komisi nih. Bu Retno yang selalu membersamai kita, sering tektokan juga dengan beliau dari zaman di Sudin Jakarta Timur, dari saya belum dewan ya Bu ya, masih TA waktu itu, dengan Bu Retno waktu masih di Sudin, dan sekarang luar biasa udah jadi kabin. Dan juga Pak Andiro kita, Pak Dira ya, Pak Andiro ini meskipun berbicara terkait masalah vertical housing, tapi kayaknya baru di forum ini saya ketemu dengan beliau, bukan di Komisi D soalnya, kalau di Komisi D kita sering ketemu, tapi alhamdulillah bisa terkoneksi hal-hal yang menjadi masalah perumahan yang ada di DKI Jakarta. Pada hari ini saya tidak menyampaikan paparan secara presentasi, tapi mungkin sedikit naratif saja gitu ya, poin-poin yang memang perlu saya sampaikan terkait masalah transformasi vertical housing, menjawab tantangan Jakarta sebagai kota global, kalau seperti itu. Kalau pertanyaan dari judulnya saja, berarti kira-kira dengan adanya tantangan kota global ke depan, bisa nggak bertransformatif gitu ya? Bisa nggak agile? Bisa nggak adaptif? Baik itu supply-nya,
yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan juga BUMD karena nggak bukan hanya Saranajaya tapi juga Pasar Jaya pun sudah mengelola vertical housing. Jadi dan juga instrumen-instrumen yang lainnya dari pemerintah pusat kira-kira bisa nggak? Lalu juga masyarakatnya sendiri ketika tadi disampaikan kayaknya the one and only jawaban kalau kata teman-teman eksekutif, teman-teman dari SKPD dan BUMD, ketika Jakarta ini tanahnya semakin mahal, lahannya semakin sedikit, memang harus vertical housing, kan begitu kira-kira. Kira-kira masyarakatnya setuju nggak sih? Masyarakatnya siap nggak? Nah inilah yang akhirnya kami di DPRD sering bertemu dengan masyarakat, mewakili dari masyarakat sendiri, konstituen-konstituen kami, saya bilang di Cakung gitu ya, Cakung Pulau Gadung Matraman. Cakung itu menjadi kawasan terpadat ya. Dan apalagi generasi muda, habis nikah tuh cuma 2 pilihannya Bu. Pertama tinggal di tempat orang tua atau tinggal di tempat mertua gitu kan. Nah, terus akhirnya Pemprov DKI Jakarta mensuplai vertical housing. Saranajaya mensuplai rumah apa tadi namanya Pak, HTM ya, hunian terjangkau milik. Nah yang paling pertama adalah mindset dari masyarakat. Masyarakat sendiri kadang-kadang masih belum familiar dengan istilah vertical housing. Saya nggak bicara masyarakat secara ini ya, misalnya masih banyak MDR yang menjadi target dari teman-teman DPRKP dan ini belum familiar dengan vertical housing. Kalau dibilang rusun baru deh, oke. Rusunnya 2, rusun awal dan rusun ami. Ya saat ini saya mungkin memang memberikan beberapa masukan ke teman-teman eksekutif. Kita memang mau tidak mau harus memberikan suplai terus-menerus kepada masyarakat. Tadi disampaikan 32.000 disuplai oleh Pemprov melalui DPRKP. Saranajaya tadi saya disampaikan 2.000 sampai 3.000 ya. Artinya kurang lebih ada 35.000 hunian vertikal yang sudah disuplai Pemprov. Belum lagi Pasar Jaya di Pasar Rumput seperti apa berapa? Anggaplah 38.000 lah. Kira-kira sudah menjawab belum sih? Maka dari saya, pertama transformasi yang paling utama untuk menjawab tantangan global adalah bagaimana memastikan ya, masyarakat itu sudah terpenuhi kebutuhan papannya, bukan hanya punya tapi juga layak. Gimana kita lihat dalam dokumen RPJPD, Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Pemprov DKI Jakarta, ini sampaikan karakter yang perlu dimiliki oleh kota global. Ada 6 poin ya yang saya lihat di sini. Pertama adalah ekonomi yang mapan, kedua adalah kapasitas riset dan inovasi yang baik, ketiga adalah ruang yang nyaman untuk dihuni, ketiga adalah menarik wisatawan untuk berkunjung, kelima lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, dan yang keenam adalah akses yang terkoneksi secara intra dan interkota. Jadi ketika memang karakter kota global ke depan adalah seperti itu, 6 poin ini, kira-kira pembangunan vertical housing, pembangunan rusun, baik itu Nawa ataupun Nami akan mengarah ke sana kan? Nah itu, saya melihat cukup baik karena rumah saya di Cakung juga berhadapan memandangi langsung rusun di RGTC, jadi bertanggal langsung rusun. Rusun itu tadinya sawah terus tiba-tiba jadi rusun blok ya, 4 lantai ya Bu ya, 4 lantai. Lalu sekarang bertransformasi lagi ada istilahnya rusun tower. Tapi yang kami lihat rusun tower sekarang juga udah mulai bagus. Ada yang berbasis green building di Jagakarsa kemarin luar biasa. Nah tapi saya lihat masih rusun-rusun ini berada di pojok-pojok Jakarta, masih ada di pinggiran-pinggiran Jakarta. Yang akhirnya ketika kami ketemu dengan masyarakat bertanya, gimana tinggal di rusun? Ya, teman-teman dari eksekutif juga menyampaikan, waduh, pertama ternyata banyak juga keluhan-keluhan dari mereka. Kita nih masyarakat pemukiman, saya orang kampung, ngelihat rusun tuh keren banget ya, kayaknya bangunan mewah. Banyak juga bantuan-bantuannya, ada tamannya, fasumnya, fasosnya dapat semuanya. Tapi padahal di rusun sendiri, bagaimana tingkat kelayakannya seperti itu. Maka saya sudah disampaikan dalam rapat komisi, misalnya menyampaikan, jangan sampai ketika kita ingin menata kawasan kumuh, pemukiman kumuh, terus kemudian akhirnya dibuat bangunan rusun, akhirnya beralih dari kampung kumuh berubah jadi rusun kumuh. Nah, inilah yang harus ditransformasikan mindset dalam kita membangun dalam setiap rusun. Saya memahami betul secara fiskal gitu ya.
kalau misalnya disampaikan kebutuhannya tadi kurang lebih kalau untuk yang belum punya rumah 1,2 juta. Yang kalau misalnya ditambah lagi dengan yang punya rumah tapi nggak layak gitu ya, nggak layak huni 1,7. Atau pertumbuhannya average-nya kalau saya tangkap tadi sekitar 278.000 satu tahun ya. Artinya akan terus ada nih kebutuhan rumah selama masih ada yang lahiran gitu ya, selama masih ada yang generasi baru, pasti nanti kedepannya akan kebutuhan hunian itu akan terus ada. Pertanyaannya adalah apakah Pemprov DKI Jakarta akan terus mensuplai itu? Apakah kita secara kemampuan fiskal akan terus mampu gitu kan? Saya melihat secara fiskal kita melihat kalau lebih 3 triliun hampir 70% untuk pengeluaran hunian, suplai hunian itu. Ya, artinya tiap tahun itu akan terus ditambah terus. Tapi saya pikir itu juga tidak akan cukup terus. Nah, ini yang transformasi itu pertama, secara evidence, secara data harus dipastikan transformasi bahwa pembangunan ya vertical housing itu harus terukur. Sampai di tahun berapa kira-kira warga Jakarta itu dipastikan mempunyai rumah yang layak. Jadi BWM sudah terpenuhi semua itu. Kita harus punya ukurannya. Lalu yang kedua, di kota global tidak cukup hanya membangun vertical housing. Oke, saya bangunin deh buat masyarakat Jakarta, mau sewa, mau beli gitu kan. Tapi nggak cukup untuk di kota global. Yaitu yang harus disebutkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan, sustainable. Sudah dimulai di DPRKP, di Jagakarsa. Saya berharap besok rusun-rusun yang terbangun itu, baik itu dibangun oleh DPRKP dan juga oleh BUMD, ini adalah mengarah pada sustainable building. Jadi ramah lingkungan, dan yang paling ini satu saya pikir, ramah disabilitas. Itu mungkin sering terlupakan. Dalam amanat Perda kita juga ada ramah disabilitas. Maka kuota untuk penghuni rusun itu ada disabilitas. Ruang yang nyaman untuk dihuni. Saya berpikir bahwa transformasi kita dalam membangun vertical housing bukan hanya membangun bangunannya, bukan hanya membangun satu infrastruktur, tapi di sana juga ada manusia. Ya memang kadang beberapa kali UPRS ketika disampaikan Pak ini akhirnya tadi Inkup nomor tahun 2016 itu nanti direvisi teknis. Saya berharap ketika itu jadi BLUD yang kita juga dorong semuanya. Ini akhirnya teman-teman punya kewenangan lebih untuk bukan hanya mengelola rumah, tapi ada masyarakat di sana. Lalu kita lihat juga bagaimana akses ya, yang terkoneksi secara intra dan interkota. Kalau hari ini teman-teman di rusun gitu ya, di Rusunami juga sudah banyak connect ya, misalnya teman dari Jaklingko sudah datang, tapi juga mungkin belum banyak tuh mobil-mobilnya yang standby hanya pagi sampai dan pulang kerja lah, belum banyak. Nah saya berpikir membayangkan, kan boleh kita diskusi membayangkan ya, bahwa rusun-rusun itu ke depan vertical housing itu yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta BUMD ini berada di pusat-pusat kota. Ya. Wah dari mana nih tanahnya nggak punya gitu kan? Nah ini dia yang saya pikir ketika di BUMD atau ke depannya malah jadi UPRS jadi BUMD sendiri, jangan-jangan ini dari BUMD jadi BUMD gitu kan? Saya ngasih saran aja yang pasar jaya nanti. Nah ini ketika transformasi itu mereka punya kewenangan. Saya membayangkan ketika misalnya pasar-pasar yang ada di Jakarta seperti pasar rumput di atasnya juga ada vertical housing dan terkoneksi langsung dengan busway, terkoneksi langsung dengan MRT. Kalau hari ini kita lihat misalnya di rusun-rusun masih banyak parkiran-parkiran di sekelilingnya, ya tadi mungkin masih ada program segala macam. Nah besok membayangkan masyarakat rusun akhirnya tidak perlu mempunyai kendaraan pribadi karena dia langsung memakai transportasi umum. Ini yang saya bayangkan ketika memang kota global itu disyaratkan dengan 6 hal itu ya. Terus yang paling terakhir adalah bagaimana ekonominya itu ya tadi diorangkan. Mas bukan hanya sekedar membangun infrastruktur rusun tapi diorangkan. Bagaimana dilatih? Oke, bukan menjadi tanggung jawab UPRS saat ini, tapi bagaimana melini teman-teman dari UMKM. Beberapa kali kayak saya misalnya melihat teman-teman DPRKP malam berbagai macam festival rusun ya di Marunda, kemarin di Cakung Barat KM2 dan banyak juga di Pulau Gebang dan segala macam. Nah ini ya akhirnya saya melihat ternyata ada UMKM yang dihidupkan di sana. Ternyata ada kebudayaan yang ditampilkan di sana. Ya, inilah akhirnya harus dikembangkan terus.
Tapi kita bayangkan kalau misalnya ternyata di satu rusun itu semuanya MBR, masyarakat berpenghasilan terendah. Kalau itu MBR semua, orang dagang siapa yang mau beli? Pertanyaan begitu. Maka saya juga menawarkan konsep misalnya gimana kalau itu jadi mixed use. Yang umum dan MBR bisa digabung sehingga ada kolaborasi, tidak ada gap. Apalagi terjadi rusun-rusun ada di tengah kota. Ya tadi misalnya dari halte, dari dari pasar-pasar di atasnya itu jadi kan enak. Ada akulturasi budaya, tidak jadi gap sendiri. MBR semua, jadi makin susah. Tapi kalau MBR digabung dengan misalnya middle atau middle up, itu akhirnya bisa transformasi knowledge. Itu jadi hal yang menarik. Nah, saya juga beberapa kali menyampaikan di komisi dalam rapat kerja kita menyampaikan, kayaknya memang kalau dibebankan ke DPRKP saja itu tidak akan cukup dan menjadi kurang maksimal gitu ya. Maka memang pembangunan vertical housing yang tadi mengarah kota global itu juga harus melibatkan stakeholder lain, pemerintah pusat gitu ya, dan juga BUMD. Saya menarik satu hal, masyarakat sendiri ternyata sering ataupun mampu membangun program seperti yang Bu Retno sampaikan, KTV gitu. Kita pernah dengar, mungkin pernah viral juga terkait masalah koperasi flat menteng gitu ya, yang bagaimana dia membentuk koperasi dan di situ artinya beberapa orang bergabung bikin koperasi dan dia bikin vertical housing dari itu. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung itu membangun konsep konsolidasi tanah vertikal yang ini nih sebenarnya ide yang bagus tapi tinggal implementasi. Kalau itu digabungkan, Bu Retno meyakinkan masyarakat mampu loh bikin kayak gitu karena banyak contoh-contohnya, banyak yang sudah berhasil dan merubah mindset masyarakat. Karena saya juga tinggal di dua alam, yes. Jadi di landed house dan juga di vertical housing ini juga harus melihat apa sih yang ditakutkan, apa yang jadi ketakutannya. Pertama masalah kepastian hukum ya. Ada dua misalnya di Rusunawa, kalau misalnya Bu Kabit menyampaikan kalau bisa jangan lama-lama, ada karir housing kan gitu. Tapi dalam benak masyarakat rusun hari ini, kalau bisa gue selamanya nih di rusun. Kalau bisa saya selamanya di rusun, kalau bisa jadi milik saya. Kalau bisa jangan sewa terus, padahal kita membayangkan itu kan subsidi terus. Harusnya dibangun terus, harus bangun terus. Sampai kapan gitu? Nah, karir housing atau masyarakat yang menyewa itu membutuhkan kepastian. Ada harapan-harapan mereka bisa memiliki rusun. Beralihlah ke rusunami. Wah, gajinya belum cukup, belum sejahtera. Saya pikir kalau semua orang punya duit juga pasti akan beli kan begitu. Tapi pas di BI checking nggak dapat. Nah ini menjadi satu hal yang menjadi gap. Kepastian hukum itu juga penting buat masyarakat menghuni rusun. Yang kedua misalnya di rusunami yang ada ya, baik itu yang namanya apartemen ataupun rusunami beneran. Nah, pergub-pergub yang hari ini harus up to date. Ya kan? Pengelolaannya harus benar-benar melibatkan dari masyarakat penghuni rusun itu sendiri. Sehingga misalkan ketika ada rusunami, ada vertical housing itu kan jadi dengan service charge-nya gimana yang itu akhirnya menjadi tinggi. Jadi bahasanya udah punya kita sendiri tapi kayak masih nyewa juga. Nah ini harus diregulasi. Pastian hukumnya seperti apa? Harus jelas. Banyak juga misalnya kalau misalnya saya tinggal di rusunami, status tanahnya apa ya, SHM-nya, terus bisa diwarisin nggak, bisa buat ini nggak, atau masih PBJB terus nggak pernah terbit SHM-nya. Nah ini ada kepastian hukum yang harus dimiliki dan masyarakat harus diyakinkan terbit. Lalu yang kedua akses. Kita membayangkan bukan akses mobilisasinya tadi itu penting juga, tapi akses bagaimana mendapatkannya. Kemarin sudah di-launching kembali Sirukim 2.0 berarti ya Bu ya. Tapi saya pikir ini harus dikembangkan lagi karena banyak juga masyarakat udah mulai pengen masuk ke Rusunawa gitu, tapi penuh terus gitu ya. Jadi ini perlu di-accountable-kan dan ditransparansikan. Transparansi itu kan sudah masuk digitalisasi tapi accountable. 32.000 itu memang harus benar-benar dimiliki oleh masyarakat. Karena jangan sampai ini menjadi satu oknum-oknum yang akhirnya diperjualbelikan secara pribadi. Ini
Jadi yang menempati rusun itu orang yang memang berhak, bukan orang lain. Jadi sudah didapat terus habis itu dioper. Ini kan kami temukan. Dan juga rusun-rusun di lokasi itu kosong, tapi di sistem penuh. Nah ini akhirnya perlu up to date data. Bagaimana yang ada di Sirukim ini dengan ada secara fisik di lingkungan. Ya kan, sering nih, bang di rusun ini kosong nih kayak bang, boleh nggak saya coba akses Sirukim? Full bang. Nah ini aksesnya. Full sama dari tsunami. Ketika yang dibangun kan ada BUMD. Ada komponen menarik tadi teman-teman Balai Kota tawarkan, mau rumah nggak, mau rumah vertical housing nggak ditawarkan. Tapi bagaimana mengaksesnya? Sudah mengakses kira-kira BJ-nya oke nggak, seperti apa? Mulus nggak, atau apa yang menjadi dipermudah ataupun hal-hal yang regulasi itu jelas. 2 menit lagi Pak Punten. 2 menit lagi, baik. Dan pada intinya adalah saya pikir dan optimis bahwa Pemprov DKI Jakarta ya, progresnya sangat baik sekali dalam mentransformasikan vertical housing yang ada di DKI Jakarta, dan bukan hanya global tapi juga berbudaya secara infrastrukturnya ya, bagaimana amanat dari Perda Pelestarian Budaya Betawi, tapi juga budaya masyarakat rusunnya yang akhirnya dihidupkan. Poin pentingnya adalah rusun itu bukan hanya sekedar struktur bangunan, tapi rusun juga adalah manusia yang harus dibantu, bukan hanya infrastruktur sarana prasarana, tapi juga orang-orang di sana juga kita hidupkan kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita, teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk itu sekarang kita langsung saja membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita, dipersilahkan. Hands up. Gak ada yang mau nanya? Bang Yono, siap. Selamat siang, Ibu, Bapak. Saya Cahyono dari diswai.id. Mau tanya untuk Dinas Perumahan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk mewujudkan 280.000 hunian itu butuh berapa anggaran? Dan dari mana? Apakah melibatkan swasta juga? Terus pertanyaan kedua, berapa antrian warga yang sudah mendaftar rumah susun melalui aplikasi Sirukim? Terus apa strategi dari Dinas Perumahan untuk mengurai antrian tersebut? Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Dirut, Pak Dewan, dan Bu Kabit. Perkenalkan saya Pia, dari jurnalis dari Trabunnews.com. Ingin bertanya ke Pak Dirut, bagaimana optimalisasi aset Saranajaya yang hampir 7 triliun, salah satunya hunian komersial yang ada di Ciputat. Untuk saat ini itu bagaimana Pak progresnya? Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selamat siang, saya Diah dari Voi.id. Ingin bertanya kepada Ibu Retno dan Pak Andira. Pak, kemarin itu ada ucapan dari Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, itu meminta kalau bisa Pemprov DKI itu menambah hunian itu jangan ke atas katanya, kalau bisa yang jangan vertikal. Nah, kalau dari Dinas Perumahan dan Sarana ini sebenarnya masih tersedia nggak sih lahan-lahan untuk Pemprov DKI maupun Saranajaya membangun rumah-rumah vertikal, rumah-rumah tapak di Jakarta, gitu. Dan di mana Kak, gambarannya itu di mana? Itu aja. Nanti kita buka sesi berikutnya teman-teman untuk dijawab dulu. Yang pertama dari Bang Yono dari Sway. Bagaimana dari DPRKP mewujudkan 280.000 hunian? Ibu berapa anggarannya? Apa juga melibatkan swasta? Dan antriannya sekarang sudah berapa yang melalui Sirukim? Kemudian apa strateginya untuk mengurai antrian tersebut? Jadi terima kasih Pak Cahyono ya yang menyampaikan bagaimana caranya untuk mewujudkan 288.000 gitu ya. Jadi pengalaman kami untuk mewujudkan rumah
huni yang terjangkau ini tadi kan programnya banyak ya, tidak hanya rumah susun tetapi bisa melalui KTV dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga kami berharap juga kami disupport juga dengan BUMD kita. Kemudian swasta pun juga dalam SIPPT atau kewajiban itu sudah tertuang juga ketika mereka membangun apartemen, artinya 20% dari luas lahan manfaatnya harus digunakan untuk bagi masyarakat yang tersebut gitu ya. Maksudnya terjangkau gitu ya. Bisa diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau disediakan tetapi mereka yang mengoperasionalkan atau mereka yang menjual. Contohnya misalnya untuk kampung akuarium, ini tidak didanai melalui APBD tetapi melalui dana SIPPT. Begitu juga dengan Unil, kemudian juga dengan Bukit Duri, seperti itu. Jadi ada kolaborasi seperti itu. Nah, terkait dengan kemampuannya, rata-rata kalau misalnya bikin rata-rata memang pada saat tahap waktu di tahun 2016 sampai 2013 sampai 2016 memang kami ditargetkan sebanyak 50.000. Itu pun juga banyak CSR yang masuk. Nah, saat ini kemampuan dari APBD kurang lebihnya sekitar kalau 8.000 itu 4 tahun berarti sekitar berapa itu? Sekitar seribuan ya per tahunnya ya. Tadi kita sampaikan jumlah yang untuk tahun 2025 sampai 2026 ada di kisaran 380, jadi sekitar hampir 1.000 saja teman-teman. Seperti itu ya kemampuan dari APBD kita. Lalu tadi berapa sih yang antri gitu ya? Kalau data Sirukim yang kemarin, saya nggak tahu nih, saya mesti nanya dulu ke Gus Datin apakah data-data yang lama karena ini ada perubahan ya Pak Gozi izin, sepertinya sudah berubah data yang pendaftaran tahun lama itu sepertinya sudah tidak tertuang lagi, jadi harus baru semua. Jadi kira-kira waktu itu sebelum di rebranding itu sekitar 5.000-an yang antri, seperti itulah saking banyaknya gitu ya. Kebutuhannya. Kebutuhan bukan cuma rumah susun tetapi termasuk dunia terjangkau milik juga. Lalu tadi berkaitan dengan apa strategi apa tadi? Untuk mengurai antrian. Mengurai antrian saat ini setelah di rebranding udah jelas. Jadi begitu unitnya kita di launching sekian 300 sekian, secara otomatis pesertanya juga langsung 300 lebih sedikit gitu. Nanti begitu supaya tidak ada antrian tadi, karena kasihan juga ya 2-3 tahun menanti tanpa kejelasan, unitnya nggak ada gitu ya. Sekarang seperti Jagakarsa kemarin juga saya tanganin, begitu kita buka 107, begitu 110 langsung tuh sistemnya nutup sendiri otomatis. Nah itulah upaya kami. Sementara mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, berikutnya dari Pierre Tropong News. Ini untuk Pak Dirut, bagaimana optimalisasi yang hampir 7 triliun itu Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama Pak Pierre dari Tropong ya, dengan aset hampir 7 juta atau 6,7 pastinya ya sekarang, itu terdiri dari sebaran luas aset yang ada di Jakarta, di mana aset-aset kami majority itu aset prime yang ada di Cikini, ada di Monas juga, terus kemudian di Senen, Atrium Senen, Cibubur Junction. Nah ini membuat aset-aset kita tinggi karena di tengah-tengah perkotaan atau golden area. Aset-aset kita juga ada land bank di daerah Rorotan, Lebak Bulus, Tebet, dan Ciputat, serta Depok, Margonda. Nah, masuk pada bagaimana cara atau bagaimana mengoptimalisasi. Kita tahun 2024 itu kita sudah launching Warna Fine Living, yaitu perumahan landed townhouse yang ada di Ciputat di Jalan Juanda, di depan kampus, di depan komplek dosen UI. Jadi benar-benar di depan Jalan Nasional atau pinggirannya Lotte. Itu memang untuk komersil.
townhouse dengan harga 3-4 miliar. Dengan total unit sekitar 51 unit, kemudian Soho-nya ada 10. Dan hari ini bisnisnya kami bukan dari stok untuk komersil tapi pre-sale. Karena ekonomi properti harus berhati-hati. Tapi untuk signifikansi penjualan townhouse masih baik ketimbang bisnis properti kayak jasa perkantoran, apartemen yang lagi anjlok hari ini. Nah, yang selanjutnya yang kedua namanya ada Anora Fine Living di Pulau Jahe. Di tanah kami itu hanya sekitar 17 unit. Itu kita manfaatkan benar-benar untuk landed. Yang tadi mbaknya bilang ada nggak sih yang landed yang gitu atau tapak? Nah kita ada, sangat ada. Gitu. Bahkan nanti ke depan kita akan bikin yang landed yang sesuai dengan nilai pasar atau tanah yang ada di aset kami. Nah ini 2 Ciputat yang paling memang komersial paling bagus, dan yang kedua di CBD Pulau Jahe itu ada 17 unit saja. Bahkan kita juga siap menjual secara kafling di situ atau tanah tong. Ya, ini strategi Saranajaya hari ini untuk bagaimana meningkatkan added value daripada optimalisasi aset yang ada di kami, sehingga ketika kita berkembang 2-3 tahun jualan, bahwa kita sudah bisa memiliki aset lagi atau beli aset kembali di wilayah-wilayah yang tentunya untuk strategi membangun lagi. Mungkin itu dulu ya. Menyambung tadi Pak, pertanyaan yang ketiga yang masih bisa nggak sih rumah tapak itu di posisinya di mana di Jakarta? Oke. Ya, tadi Mbak Ida ya. Iya, Mbak Dia. Yang sudah saya jelaskan tadi, posisi rumah tapak kami yang sedang ongoing project itu ada di Ciputat tadi, di Jalan Juanda, dengan harga 3-4 miliar, 3 lantai, ya. Dan di situ ada Soho-nya juga, Soho Ruko itu 10 unit 3 lantai juga. Kemudian kita ada di CBD Pulau Jahe itu ada 17 unit itu 2 lantai. Itu yang kita miliki project hari ini. Kalau Mbak mau beli, mau nanti kita kasih harga khusus. Saya bukan kampanye, saya ini marketing. Jadi CEO ini marketing, kan gitu. Iya Bu ya. Jadi kalau Pak Dewan, Ibu Kabit butuh investasi lagi, hubungi Saranajaya. Karena gini teman-teman, menyambung lagi tambahan sedikit. Memang landed banyak yang nyari, tapi karena mahal nilai tanah, maka juga harga jual juga mahal. Untuk itu dihadirkanlah rumah-rumah vertikal dari Pemda DKI, Dinas Perumahan, dan kami hunian terjangkau. Sejatinya prinsip dari developer adalah bagaimana kita bisa memberikan hunian layak huni, baik itu sewa maupun juga milik, ya. Nah, baik konsepnya yang vertikal maupun landed. Landed kita ada, ya. Tentunya kenapa 3 miliar mahal banget Pak? Ya komersil. Nah, kalau mau MBR ada tuh vertikal di Cilangkap maupun Lapa, gitu. Tapi sekarang teman-teman Bal Motors ini kan masih muda, atau lainnya lah ya, mohon maaf. Artinya sudah punya aset nggak hari ini? KPR. Iya, nggak, udah punya aset nggak? Kan belum, majority nggak, belum punya, dan belum ada keberanian untuk memiliki hutang KPR. Karena ketidakpastian pendapatan hari ini, mungkin, mohon maaf. Dan nanti kita kasih solusi, yaitu rent to own. Kita punya strategi itu. Rent to own yang nanti dikombinasikan dengan perhitungan perbankan juga, KPR maupun KPA atau apartemen. Mungkin itu dulu. Ini biar dipancing dulu ya. Siap. Ibu ada yang ditambahkan? Oke. Teman-teman, ada yang lagi yang mau bertanya? Silakan. Mbak Din, Bang Ucup.
Perkenalkan, saya Yusuf dari Tribun Jakarta. Mungkin mau mengajukan pertanyaan ke Pak Dirut. Yang pengen saya tanyakan itu terkait dengan keterisian ataupun bagaimana sih jualan hunian vertikal di Saranajaya. Susah nggak sih Pak? Sama kira-kira berapa persen tuh dari unit yang ready itu yang ada di Saranajaya, dan berapa yang udah laku dan belum laku gitu Pak, khususnya komersil mungkin kali ya Pak ya? Komersil ya? Iya. Lalu juga menyimak dari pernyataan dari Bang Gozi tadi terkait kepastian hukum gitu Pak. Khusus saya sendiri pengalaman gitu Pak, belum punya keinginan buat punya hunian vertikal, karena saya mikirnya ya rumah itu ya punya tanah Pak. Kalau rusunawi itu saya belum dapat apa nih kebayangan tuh pasti punya apa, punya apa bangunannya doang, tanahnya kagak, bagaimana? Bisa dijual lagi. Nah gitu Pak, mungkin itu yang jadi pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu, saya Dini dari IDN Times. Saya mau ada 3 pertanyaan untuk Pak Gozi. Bagaimana sih Komisi D melihat peran hunian vertikal ini sebagai solusi untuk menghadapi keterbatasan lahan ini, dan juga menurut Bapak langkah apa yang penting untuk memastikan hunian vertikal ini tentunya ramah lingkungan dan tentunya terjangkau. Kemudian untuk Bu Retno, ini kan waktu awal lalu Pak Pram menjabat, waktu banjir besar, Mas Pram dan Pak Wagub meminta warga yang ada di sungai-sungai bantaran Ciliwung untuk pindah ke rusun dan sudah disediakan. Untuk saat ini mungkin apakah sudah ada yang menempati atau bagaimana Bu? Terima kasih. Siang, saya Ruby dari Kompas.com Pak. Bu, ini siapa aja yang mau jawab silakan. Tapi kemarin Bapak Gubernur Pramono bilang kalau kebanyakan anak muda, terutama Gen Z mungkin ya, takut menikah itu karena permasalahan rumah gitu. Nah, sebagai pemerintah daerah ini kan ada tanggung jawab di sana. Apakah langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan kalau misalnya nikah itu tidak harus takut dengan rumah? Apakah ada fasilitas yang diberikan, nggak cuman rusun, atau mungkin apakah nanti ada pembangunan perumahan seperti dikasih lokasinya atau dikasih bunga rendah atau seperti apa? Karena kemarin juga kan Kementerian Perumahan bilang ada bunga 5%, tapi kan ada beberapa orang-orang muda mungkin pendapatannya belum ke sana, belum cukup. Itu ada ketakutan di sana. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Pertama dari Bang Ucup, Tribun, untuk Pak Dirut, keterisian atau jualan hunian vertikal ini seperti apa Pak? Berapa persen unit yang ready, yang belum, dan sudah khususnya untuk komersil? Kemudian ke Pak Gozi, yang kepastian hukum tadi, belum punya keinginan hunian vertikal karena belum bangunannya saja, tanahnya seperti apa? Silahkan Pak Dirut dahulu. Ya, terima kasih Bang Ucup. Bahwa yang pertama mengenai okupansi ya di apartemen komersil kami, khususnya di Pondok Kelapa, itu memang baru sekitar 200 unit dari total 1000 unit yang ready stock ya. Dan itu komersil karena kita bangun hunian terjangkau milik di depannya, jadi harus dikombin dengan komersil, tower komersil. Nah, bagaimana sampai detik ini usaha kami? Yang pertama, memang kalau dilihat secara makroekonomi properti, itu pasar apartemen hari ini anjlok, teman-teman. Nah, strategi kami adalah bucket sell atau kerjasama dengan private sector atau
komunitas yang bisa bersama-sama membeli 2-3 lantai. Berat nggak sih? Berat mas kondisi hari ini. Bisa dicek di seluruh kajian ekonomi properti, khususnya properti apartemen, hunian, vertikal, komersilnya itu sangat berat. Bahkan di tengah kota saja, di tengah-tengah di Sudirman dan lain-lain itu sudah ada pelemahan. Tapi kita sangat yakin sekali, waktu itu saya diwawancarai oleh media juga, karena ada strategi dari teman-teman REI, kemudian saya juga waktu REI, DPP nasional, urusannya juga vertikal bangunan atau apartemen dan rumah subsidi, bahwa ekonomi properti ke 2026 insya Allah lebih akan rebound. Tapi untuk padat karya ini harus diperjelas, masa retail dan lain-lain semoga tumbuh. Maka kesempatan kepemilikan apartemen atau pasar apartemen komersil itu lebih baik nanti. Harapan kami itu. Ada instrumennya nggak kebijakan? Ada, sudah dihadirkan hari ini pemerintah. Baik pajaknya sudah di bawah 5M sudah gratis, ya. Kemudian PPAT itu ya tadi itu ya. Jadi sudah ada kepemilikan kebijakan dalam kepemilikan apartemen. Tapi gimana? Masih berat. Tapi mudah-mudahan di awal 2006 ini bisa pelan-pelan rebound. Mungkin itu dulu. Berikutnya ke Pak Gozi, Pak. Tadi soal kepastian hukumnya. Ya, terkait kepastian hukum ya. Jadi kan sebenarnya konteks dari kepastian hukum itu kalau Mas Bang Ucup sampaikan ini gimana nih statusnya itu marketing dia jawab tuh. SHM itu bisa ini apa belum SHM title kah ataukah cuman HGB gitu ya? Apakah ini nanti AJB terus apa cuma PPJB, kan masih banyak juga beberapa di hunian-hunian vertical housing itu yang belum clear. Maka memang sebagai buyers, kita sebagai konsumen juga harus benar-benar teliti sekali ketika akan ingin memiliki hunian vertical housing ini gitu. Nah, tapi kepastian hukum yang saya maksud, pertama gini, kalau kami di DPRD DKI Jakarta, beberapa kali ya Bu Retno, misalnya saya melihat tulisan saya itu perda kita terkait rumah susun ini udah lawas sekali ya, tahun 91 sebenarnya. 2006 baru masuk kolom perda gitu ya, karena perda rumah susun tahun 91 ini kayaknya belum up to date ya terkait bagaimana skema, apalagi kita mau transformasi global nih kan, jadi memang harus dipadukan. Sementara ini para penghuni, pemilik rusun AMI maupun rusun AWA ibaratnya pada pergub saja. Pergub 132 2015 dan pergub 33 kalau salah ya, kurang lebih nanti bisa dikoreksi. Nah, jadi kepastian hukum inilah yang akhirnya masyarakat tertarik dan mau untuk memiliki atau mengakses rusun. Lalu yang kedua adalah ketika dari penghuni, hak-hak itu terjaga. Ya kan, hak tiba-tiba service charge-nya naik tiba-tiba. Kalau misalnya di Rusunawa misalnya iurannya ya Pak Bu ya, tagihannya naik ya kan. Ketika ini tidak pasti, tidak jelas, berarti kan kalau tiba-tiba ini saya punya rusun, punya apartemen, punya vertical housing, nanti yang ngelola siapa yang menentukan bulanannya? Kok jadi sama saya beli rumah, saya tempat sampai kayak kontrak. Nah ini kan kepastian hukumnya harus clear dan diregulasi. Kalau kami di DPR itu di pemerintah daerah itu melalui perdanya yang tadi disampaikan 2006 itu masuk perda. Mungkin itu yang disampaikan. Berikutnya dari Mbak Dini IDN untuk Pak Dirut, bagaimana melihat hunian vertikal ini sebagai solusi keterbatasan lahan dan memastikan hunian ini ramah lingkungan dan terjangkau? Tentunya yang kita lakukan hari ini seperti itu, bisa karena keterbatasan lahan dan juga satu sisi pemenuhan penugasan kami sebagai badan usaha milik daerah Pemprov DKI, maka sudah ada pergub tadi itu 51 tahun 2019 bagaimana hunian terjangkau milik ini sudah ada aturan-aturannya. Kita harus bangun dulu. Kalau komersil tunggu 60% bookingan bisa belum bangun gitu. Tapi kalau untuk MBR
seperti sama halnya dengan FLPP, itu kita harus bangun dulu atau ready stock. Nah, untuk nama lingkungan kita sudah proses green building pun juga sudah dilakukan, dan IPAL yang ada, pengelolaan IPAL juga di daerah itu juga sudah ada sertifikatnya, yang karena itu menjadi salah satu syarat bangunan tersebut. SLF juga, sertifikat lain fungsi juga sudah kami lakukan, dan harapannya kami sih ingin mengundang teman-teman Balkoters lah, bagaimana di Pondok Kelapa komersil harga 600 atau 600-an lah, dengan untuk MBR atau DP 0 itu yang tadi dijelaskan per bulan cuma 1,5 sampai 2 juta mungkin sekarang ya, per bulan ya. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana lingkungannya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana warganya, karena sudah ada yang di Pondok Kelapa itu sudah full untuk MBR gitu. Nanti kami bantu kalau mau survei bareng sekalian aja gitu, mengundang dinas perumahan melihat bagaimana kondisi kami di sana atau aset kami yang ada di sana. Terima kasih. Masih dari Mbak Deni untuk Bu Retno, yang Pak Gub dan Pak Wagub saat banjir besar itu meminta warga bantaran untuk pindah ke rusun, apakah saat ini sudah ada yang menempati, Bu? Baik, ini memang pada saat itu pemindahan warga terprogram ya. Mungkin sebelum Pak Gubernur ada program yang di kolong tol itu ya, ikutin ya teman-teman semua ya. Kolong tol itu juga sudah kita upayakan masuk di rumah susun sebanyak kurang lebih hampir 1.200 unit ya, sudah dihuni oleh warga kolong tol, kolong jembatan dan sebagainya. Jadi teman-teman semua, bahwa komposisi satu blok atau satu kawasan unit rumah susun itu, Pak Kadis kita memberikan kebijakan 60% untuk warga umum, 40% untuk warga terprogram. Tadi mungkin disampaikan oleh Pak Gozi, ada rusun-rusun yang masih kosong gitu ya Pak Gozi ya. Sebenarnya ini adalah target grupnya berbeda Pak, seperti contoh yang di Pengadegan. Ini memang kami kurang lebih ada sekitar 40 unit yang memang masih kosong. Ini untuk warga terprogram yang di Das Ciliwung. Ini adalah permintaan dari teman-teman SDA. Teman-teman SDA kan selalu sedang melakukan normalisasi. Ketika warga yang memang harus ditampung di rumah susun, itulah unit-unit itulah yang digunakan untuk menampung warga yang memang terkena program pembangunan di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian setelah Pak Gubernur, mungkin pada saat Pak Gubernur meninjau banjir di sekitar Kali Krukut ya, ini memang sudah kami diplotingkan di Jagakarsa, kurang lebih 40% itu ada sekitar 288 unit, tetapi sampai hari ini belum bisa kita hunikan karena kami sudah berkoordinasi lurah-lurah yang sepanjang Kali Krukut itu kan banyak tuh ya lurah-lurahnya, dan memang menyampaikan belum ada trase sungainya, sehingga yang mana yang mau terkena program penertiban itu belum ada. Nah ini sudah kami alokasikan untuk yang di Jakarta. Mungkin itu ya pertanyaannya. Apa langsung ke yang Gen Z itu Bu, yang takut menikah karena yang Kak Bibi ya. Jadi sebenarnya sih sama ya, waktu kita waktu masih muda-muda juga ada kekhawatiran gitu ya, takut menikah muda karena nggak ada tempat tinggal dan sebagainya. Akhirnya jadi kewajiban kita untuk mencari rumah sendiri. Sebenarnya kami tadi di awal sudah disampaikan ya dengan Pak Direktur juga sudah menyampaikan, kami juga sudah menyampaikan hunian terjangkau milik ini adalah solusinya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan tanpa uang DP, kemudian tanpa bunganya flat 5%, hitungan flat 5% itu juga sudah berdasarkan analisa. Jadi kalau menganalisa kira-kira gaji kita 5 juta, mungkin 30%-nya adalah untuk untuk kita alokasikan untuk hunian, baik itu hunian sewa ataupun hunian untuk milik. Nah tadi
sebenarnya sih kalau kami saya boleh menyarankan lebih baik masih mudah-mudahan ini milik ya. Tadi hunian terjangkau milik. Harganya kalau yang studio sekitar izin Pak Dir, kalau yang studio berapa ya? 200 juta ya? Jadi jangan berpikirnya pengen yang tipe 36 dulu gitu ya, mungkin bertahap lah, nanti juga bisa kita jual lagi, kita tukarkan gitu ya, investasi. Nah, daripada hitungannya daripada kita kontrak gitu ya. Nah, sekitar 200 juta, kemudian tenornya 20 tahun, bisa dihitung sendiri kira-kira nggak nyampe 1,5 juta kali ya. Nah, mungkin itu disisihkan untuk mencicil hunian terjangkau milik, dan bunganya flat, ada apapun yang akan terjadi tetap 5%. 5% ini juga sudah termasuk asuransi administrasi kebakaran, kematian dan sebagainya. Lalu apalagi tadi BPHTB-nya juga 0. Nah, ini adalah kesempatan Mas, tapi mohon maaf sekali lagi bahwa ini karena kami Pemprov DKI Jakarta jadi harus berKTP DKI. Mungkin itu. Terima kasih. Bisa dong saya. Kita kasih kesempatan. Kami warga penyangga, Bu. Bekasi, Anda Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dede dari Rakyat Merdeka. Mau tanya ke Pak Dirut. Tadi Pak Dirut kan bilang selain perumahan ada untuk ITF ya, sampah dan utilitas. Itu sekarang kelanjutannya seperti apa gitu? Terima kasih. Makasih, saya Ion dari Suara Karya. Mau tanya ke Pak Dirut ya. Kita kan sudah ada Pergub 51 tentang hunian gitu ya. Nah, update saja itu sekarang ini seperti apa Pergub itu? Apakah sedang diupdate atau apa? Yang kedua, apakah ada hunian vertikal, penugasan untuk hunian vertikal Pak? 2 tahun ke depan. Terus satu lagi, tadi Bapak sebutkan ada aset ya, ada maksudnya aset strategis. Nah, saya itu ingat Pak, di wilayah Pejaten Timur, Pejaten itu ada 3 rumah dinas DPRD, wakil ketua DPRD itu kondisinya ya sekarang sudah mungkin roboh, padahal dulu rumah mewah banget itu. Nah, ke depan aset itu mau diapakan? Yang ketiga mungkin ke Mas Gosi ya. Mas Gosi itu kaitannya dengan program rumah susun dan rusunami. Saya ada semacam bukan keluhan ya, ada aspirasi dari masyarakat terprogram, kata Bu Retno tadi, di Rusunawa Padat Karya di Rorotan. Nah, itu kan dari ini ya Bu, dari Bu Retno, dari kolong-kolong tol ya. Nah, itu dia minta akses dari situ ke Marunda itu ada Ceklingko atau Mikrotran lah gitu. Sampai sekarang itu nggak direspon dengan baik oleh Transjakarta maupun Dinas Perhubungan. Padahal anak-anak kecil itu kalau mau sekolah jalan mungkin hampir 1 kilo Bu. Itu belum ada